Fakta Nisha Ahmad pernah kuliti kebohongan suami kembali disorot usai gugat cerai kedua kali. Nisha Ahmad, adik Raffi Ahmad, diketahui kembali menggugat cerai Andika Rosyadi. Bersama dengan itu, terkuak fakta jika Nisha pernah menyentil kebohongan Andika sang suami yang membuatnya sempat ingin bercerai. Dilansir dari Wakil Elektronik jawab jinawab sudah berlangsung, makanya untuk pembuktian itu harus fisik ada, harus hadir gitu. Pak, kalau boleh tahu awal mula Kak Anissa sendiri mendaftarkan perceraian itu kapan, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Sekitar di bulan Mei gitu. Di bulan Mei tanggal? Kalau tanggalnya bisa dicek di pengadilan gitu ya. Tapi alasan perselisihan gitu. Bukan karena KDRT, Pak, karena sebelumnya sempat beredar kabar bahwa Kak Anissa mengalami KDRT, benar nggak sih, Pak? Itu nanti akan terlihat dalam pembuktian berikutnya. Berarti tapi sejauh ini ada isu terkait nggak, Pak? Ke kita belum nyampe. Itu kan bukti dari penggugat, bukan dari tergugat ya. Donor ini nggak ada. Cerai aja, hak asuh anak juga tidak ada. Tapi keduanya sudah pisah rumah sejak kapan, Pak? Masih satu rumah. Masih satu rumah, satu alamat sesuai KTP-nya. Jadi masih tinggal bareng-bareng gitu ya, Pak? Masih tinggal satu alamat di situ. Kalau tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga untuk penyelamatan anak, karena yang kena mental atau psikis kan anak di sini. Yang perlu diselamatkan itu anak. Prinsipnya kita tetap berjuang maksimal untuk kepentingan anak ya. Agenda tanggal 8 hari Kamis juga. Masih pembuktian dari penggugat. Berarti Pak Nata sendiri mewakili dari Kak Anissa atau dari Mas Dari Pak Andika, tergugat. Pak Andika sendiri mungkin nggak datang hari ini karena ada alasan. Ada kegiatan. Tapi sebelumnya sempat hadir pada saat. Hadir terus, sidang ke-1, sidang mediasi. Dari awal. Upaya merukunkan dari pengadilan sebelum beranjak ke jawab jinawab. Para pihak yang hadir apabila keberatan dikasih untuk bermusyawarah untuk penyelesaian secara kekeluargaan dulu. Karena kesepakatan tidak ditempuh pencabutan tadi gugatan yang seperti ditanyakan, makanya ini kembali ke sidang gitu. Maksudnya waktu pada saat dari sidang pertama sampai akhirnya kemarin sempat mediasi dan lain sebagainya itu seperti apa, Pak? Berjalan lancar atau mungkin ada beberapa kendala? Alhamdulillah lancar semua kooperatif, karena ada harapan tujuan yang terbaik untuk keutuhan rumah tangga, untuk kepentingan anak. Tapi kira-kira dari Bapak sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Bakal terjadi perdamaian itu atau mungkin seperti apa nih, Pak? Untuk masalah damai atau kelanjutannya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa? Pak Andika punya hati, Bu Anissa juga punya perasaan. Apakah dia akan tetap kepada egonya masing-masing atau ingin menyelamatkan anak itu aja, kembali ke sana? Tapi sebelumnya sempat ada mediasi di luar pengadilan nggak sih, Pak? Ada. Mungkin hasilnya seperti apa, Pak? Nah, kalau itu kita nggak tahu ya. Tapi ada sebelum masuknya gugatan, mereka ada untuk perdamaian melalui kekeluargaan. Berarti itu sebelum Kak Anissanya berangkat Daftar, haji ya? Sebelum daftar ke sini mereka ada musyawarah. Di sini anak tetap baik ada di bawah lindungan kedua belah pihak, karena kan masih tinggal satu alamat, satu rumah juga di situ. Berikutnya tergugat akan hadir. Insya Allah kita usahakan hadir untuk mengkonfirmasi dengan bukti-bukti yang dihadirkan. Gitu. Selain perselisihan, apakah ada KDRT gitu? Sesuai yang tadi saat ini belum muncul. Ya, Berarti atau orang ketiga gitu, Pak, atau apa? Sama belum muncul juga. Nanti justru mungkin di agenda berikutnya kan masih pembuktian satu kali lagi dari penggugat, nanti dari tergugat juga membuktikan. Ya. Pak, berarti untuk mempertegas saja, berarti ini berawal dari kecekcokan saja ya, Pak? Perselisihan namanya. Tapi perselisihan panjang atau mungkin beberapa waktu terakhir mungkin aja, Pak? Klimaknya baru-baru ini gitu, di tahun-tahun kemarin gitu. Sebelum-sebelumnya mungkin belum pernah terjadi perselisihan ini ya? Sebelum-sebelumnya nggak ada. Biasanya apa aja, Pak? Bisa dibilang Perselisihannya biasanya apa aja, Pak? 1 tahun terakhir atau beberapa? 1 tahun terakhir ini aja yang lapor ke kita ya. Jadi soal apa? Ya namanya sama-sama punya profesi, sama-sama punya kegiatan, ada perselisihan tentang waktu, tentang pola pikir ya. Termasuk ekonomi juga, Pak? Kalau ekonomi nggak ada kayaknya, nggak
nggak muncul ya. Bukan ketiga juga nggak ada ya Pak? Belum muncul. Ini Nisha untuk kedua kalinya nggak sih Pak menggugat cerai? Karena isunya kan pernah Oh iya, isunya ada, cuman kita kurang tahu ya yang terdahulu. Kita terima kuasa untuk yang di sini dan persidangan mulai di sini di bulan Mei ke awal. Oke. Ada yang lain? Untuk sidang selanjutnya mungkin kapan Pak? Tanggal 8 sama di harinya Kamis juga. Untuk agendanya? Pembuktian, makanya tadi sesuai instruksi prinsipal harus hadir untuk dikonfirmasi dengan bukti-bukti yang dihadirkan. Oke, baik. Siap. Iya, jam kebetulan dapat antrian nomor 3. Jadi sudah berlangsung persidangan tersebut dengan agenda pembuktian. Dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Sedangkan prinsipal penggugat dan prinsipal tergugat tidak hadir karena telah diwakili oleh kuasa hukumnya. Kalau mengenai alasan itu kan sudah memasuki ranah pokok perkara ya. Karena pokok perkara itu bersifat tertutup untuk umum, persidangannya juga tertutup untuk umum, maka kami tidak bisa menyampaikan atau tidak memberikan informasi mengenai apa sih alasan sebenarnya. Yang jelas itu perkara diajukan ke pengadilan agama itu ada alasannya, dan alasan secara spesifik kami tidak bisa menyampaikan. Pernikahan Nisha Ahmad dan Andika Rosadi yang sudah terjalin selama 15 tahun itu terancam kandas di tengah jalan. Adi Raffi Ahmad itu rupanya diam-diam menggugat cerai Andika ke PA Jakarta Selatan sejak 10 Mei lalu. Penggugat juga mengajukan bahwa dia minta agar dikabulkan gugatannya untuk pisah. Sudah itu aja, kata Humas PA Jaksel Taslima. Yang kami tahu, yang kami informasi, yang kami sampaikan itu dia hanya mengajukan gugatan cerai. Yang mengejutkan, ini merupakan kali kedua Nisha menggugat cerai Andika. Di 2022, ia pernah membocorkan pernah melakukan hal serupa dan menyentil soal Andika sering berbohong perihal pekerjaan. Kita udah sempat mau cerai waktu itu juga, kata Nisha. Udah sempat ke pengadilan juga, udah panggilan pertama, tapi akhirnya udah kayaknya kita harus rujuk. Anaknya udah 2 waktu itu. Dia kerjaan bohong melulu, karena mungkin aku tuh anaknya di rumah, nggak pernah main. Mungkin beda sama dia yang main kemana-mana. Mungkin dia udah berpikiran duluan, aduh, si Nisha anaknya diam di rumah. Dia nggak akan mungkin ngerti kalau aku pergi, ada temen cewek, jadi dia bohong-bohong, kata Nisha. Aku sebenarnya kalau bisa lo jujur, gue diajak nyemplung, ayo aja, oke. Aku anaknya kalau diajak ayo, tapi dianya udah langsung membuat batas. Udah dia mah nggak akan bisa, mendingan bohongin aja. Namun, Nisha dan Andika kala itu masih sepakat untuk berbaikan demi anak-anak mereka. Mereka pun berusaha berkomunikasi dari hati ke hati demi mengatasi permasalahan rumah tangga. Dari situ aku ngomong, kamu tuh sebenarnya jadi diri kamu sendiri aja, nggak usah di depan kaku kayak gini. Sebenarnya kayak gitu, kenang Nisha lagi. Aku tuh memang begini orangnya. Tapi kalau misalnya kamu ngajak yuk sini lihat, aku diajak ikut, diajak nyemplung, aku tuh orangnya bisa adjust kok sebenarnya. Setelah dia ngomong kayak gitu, baru tuh mulai ada komunikasi. Baru mulai bisa menyuarakan apa yang kita nggak suka atau apa yang kita belum suka sama pasangan kita. Kata Andika kembali. Habis itu lega banget, kayak udah nggak ada beban.